Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayahnya bagi kita semua sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini dalam kondisi sehat lahiran wa batinan. Mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi awalan perkumpulan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat-syafaatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam kehidupan di dunia ini, lebih-lebih di kehidupan akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita masuk pada hikmah yang nomor 65, marilah kita baca Al-Fatihah dikhususkan bagi mu'allif kitab Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Mudah-mudahan dengan mempelajari kitabnya dapat bermanfaat bagi kita sehingga kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala dini wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana fi madadihi wa asrari fid dharain amin. Qala khaf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isa'atika ma'ahu ayyakuna dhalika istidrajan laka sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Hikmah yang nomor 65 ini kelanjutan dari yang kemarin. Kalau kemarin nikmat yang diberikan Allah kepada kita, baik nikmat sehat, nikmat iman, lahir, batin, nikmat harta yang kita miliki, itu harus diikat dengan syukur. Kalau kita mampu mengikat dengan syukur, maka kemudian yang berlaku adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kemudian nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada diri kita itu tidak kita syukuri, maka kita ridho kehilangan nikmat itu. Itu yang kemarin kita bahas. Apa yang kemudian ternyata ada beberapa manusia, ya mungkin kita juga ya, diberi nikmat oleh Allah, banyak nikmat yang diberikan Allah kepada diri kita, tapi maksiat kita tetap jalan. Nikmat yang diberikan Allah sehat kepada diri kita, kita bisa bicara, tapi ghibah tetap jalan. Kita diberi nikmat oleh Allah harta banyak, tapi kita menjadikan harta kita sebagai wasilah terhadap kejelekan-kejelekan itu. Apa yang kemudian diingatkan oleh Imam Ibnu Athaillah itu? Khaf, takutlah kamu. Khaf ayyuhal murid, takutlah kamu wahai para murid. Ayyuhal mu'min, wahai orang-orang mukmin. Min wujudi ihsanihi ilaika, terhadap berbagai nikmat yang diberikan Allah kepadamu. Lek jenengan dikasih nikmat oleh Allah senang boten? Kalau tiap hari dikasih nikmat senang. Lebih senang dikasih nikmat 1 tahun atau 1 tahun ada gak nikmatnya? Senang nikmat terus kan?
nikmat terus yang diberikan Allah kepada diri kita. Justru kemudian kalau nikmat itu diberikan kepada kita terus menerus, maka itulah yang harus kita takuti. Jenengan pernah dengar Fir'aun sakit? Enggak kan? Diberi nikmat sehat, tidak pernah sakit. Tapi dia adalah manusia yang paling ingkar kepada Allah. Dikasih nikmat harta yang luar biasa banyak, dari yang tidak punya menjadi luar biasa. Siapa? Korun. Hartanya luar biasa, Pak. Dan bahkan kemudian Korun itu dikenal dan oleh orang-orang dikenal bahwa kunci hartanya saja itu nggak bisa, nggak kuat. Saking kayanya dan saking banyaknya harta yang dimiliki oleh Korun. Tapi nikmat yang diberikan oleh Allah itu tidak menjamin manusia kemudian menjadi manusia yang baik. Makanya Ibnu Athaillah tahu khuf min wujudi ihsani ilaika. Jika sampean dikasih nikmat oleh Allah terus menerus, justru sampean harus takut itu. Harus takut. Kenapa? Khuf min wujudi ihsani ilaika wa dawami isaatika ma'ahu. Ini dasarnya. Kenapa kita harus takut? Karena kita masih terbiasa melanggar perintah Allah. Kalau kita masih melanggar perintah Allah, kita masih ingkar kepada Allah, tidak taat kepada Allah, maka nikmat yang diberikan oleh Allah setiap hari harus kita takuti. Beda lagi kalau kemudian di dalam setiap harinya kita sudah tidak ingkar kepada Allah. Tidak ingkar kepada Allah, kita mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah, taat kita kepada Allah, maka nikmat yang diberikan Allah kepada kita tidak termasuk dalam konteks ini. Lah ini ada nikmat yang diberikan Allah banyak, tapi tetap melakukan maksiat. Kalau bahasa sekarang itu sholat jalan apa? Apa itu? Apa itu? Sholat terus maksiat jalannya. Sholat terus beribadah kepada Allah terus, tapi maksiatnya tetap jalan. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah sangat banyak. Kalau itu yang terjadi, ayakuna dzalika istidrojan. Jangan-jangan rezeki yang diberikan Allah, nikmat yang diberikan Allah kepada diri kita itu adalah istidroj. Istidroj itu apa? Dilulu itu, ya Allah. Dikasih sama Allah, istidrojan itu kan apa? Perlahan ya, istidroj itu. Jadi nikmat itu diberikan secara bertahap. 1, 2, 3 terus. Tapi ketika kemudian sudah itu menjadi istidroj, nyampe dia akan hilang. Karena itu yang kemudian disebut dengan istidroj. Kenapa Allah kemudian memberikan istidroj kepada manusia? Karena di dalam Al-Quran kemudian disebutkan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah akan memberikan istidroj, rezeki, nikmat secara bertahap kepada mereka min haitsu la ya'lamun, dari tempat yang tidak pernah diketahui oleh orang itu. Jadi istidroj atau tidak itu kadang kita tidak pernah sadar. Lah bagaimana kita melihat istidrojnya? Ya kita lihat kepada diri kita, apakah kemudian nikmat-nikmat yang diberikan Allah itu bentuknya adalah istidroj atau memang kasih sayang Allah. Makanya orang hari ini kan selalu berpikir bahwa nikmat yang diberikan Allah kepada diri kita itu bentuk kasih sayang Allah saja. Padahal enggak. Rezeki yang diberikan Allah kepada diri kita, nikmat yang diberikan Allah kepada diri kita, itu setidaknya ada 3 bentuknya. Yang pertama adalah bentuk kasih sayang.
Karena memang kita itu adalah manusia yang taat kepada Allah, maka kemudian Allah memberikan rahmatnya berupa nikmat. Maka itu adalah kasih sayang. Tapi ada sisi yang lain. Apa itu? Ujian. Ketika Allah kemudian ingin meninggikan derajat manusia. Ujiannya apa? Yaitu juga nikmat. Tapi yang ketiga itu adalah istidraj. Orang diberi rezeki, maksiatnya jalan, ingkarnya jalan, tapi tetap dikasih rezeki oleh Allah. Dan itu sudah bisa dipastikan sebagai istidraj, sebagai istidraj itu. Oleh karena itu kemudian kalau kita paham pada nikmat yang diberikan Allah dengan 3 bentuk itu, maka seharusnya kita melakukan muhasabah terhadap diri kita. Ngitung 1 hari ini kita sudah beramal kepada Allah apa saja sih? Kita hari ini sudah melakukan kebaikan apa saja? Atau jangan-jangan di dalam hidup kita 1 hari ini lebih banyak kejelekannya yang kita lakukan. Kalau kita tidak pernah menghitung itu, tidak pernah bermuhasabah di wilayah itu, maka kita akan pasti tergelincir atau jatuh di lubang yang sama kedua kalinya. Ini yang kemudian disebut dengan muhasabah di dalam dunia kita. Apa sih istidraj? Ciri-cirinya? Ciri-ciri orang rezeki nikmat yang diberikan Allah yang dikenal dengan istidraj itu, dia selalu bertambah dan tidak pernah kurang. Istidraj itu kalau diberi oleh Allah, maka Allah akan memberikan secara bertahap, nggak pernah ngurangi. Nikmatnya selalu diberi, ditambah. Ketika orang ditambah rezekinya lah bunga, seneng kan? Seneng. Semakin dia senang dengan itu, maka semakin lupa kepada Allah, karena selalu ingat kepada dunianya. Ketika lupa kepada Allah, maka yang jelas kemudian maksiat terus kita jalani. Ingkar kepada Allah tetap kita jalani. Toh ya, orang melakukan ingkar kepada Allah, tidak taat kepada Allah, tapi hatinya tidak pernah merasa bersalah kepada Allah. Kata Allah banyak. Kita melakukan kemaksiatan, nggak pernah merasa hati kita salah kepada Allah, sehingga kemudian ketika kita nggak pernah salah kepada Allah, kita melakukan kejahatan atau kemaksiatan yang kedua. Nah, ini yang kemudian bentuk dari istidraj itu akan memunculkan banyak kemafsadatan dalam diri kita. Kemafsadatan, kejelekan itu pasti akan muncul. Kalau kemudian istidraj itu diberikan kepada Allah, ujungnya kemana sih? Ujungnya adalah kebinasaan. Walladzina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ujungnya adalah kebinasaan. Fir'aun kemudian menjadi hebat, yang dipuja-puja, tidak ada yang berani kepada Fir'aun itu, tapi ujungnya tidak ada apa-apanya. Bahkan kemudian dia menghadap Allah tanpa iman itu. Qarun pun juga sama. Ketika dikasih limpahan nikmat yang luar biasa, lupa kepada Allah, ujungnya kemana? Ujungnya juga lupa kepada Allah dan kemudian menghadap Allah tanpa iman. Ini yang kita khawatirkan. Makanya kalau jenengan itu setiap hari mikir nikmati Allah, ingin rezeki dari Allah, mboyo dipikir jangan-jangan itu istidraj. Jangan-jangan itu istidraj. Nah, kalau istidraj itu bentuknya apa? Ya semacam tipuan. Semacam tipuan. Jadi harta nikmat yang diberikan Allah itu tidak betul-betul menjadi nikmat. Ya bisa nikmat hanya berada di alam dunia, tapi tidak berada di akhirat. Yang dimasukkan dengan tipuan itu kan nikmat yang diberikan kepada di dunia kita,
kita gunakan sebaik mungkin dan bahkan kita gunakan dalam alam di jalan kejelekan, tapi tidak pernah nyambung kepada kehidupan di akhirat nanti. Dan itu yang kemudian yang kita takutkan di dalam persoalan-persoalan dunia itu. Makanya Nabi kan selalu doa, Allahumma ij'alni miskinan. Dadino awak dhewe wong miskin, wajma'ni miskinan, dan kumpulkanlah kami dengan orang-orang yang miskin. Bukan miskin harta saja, tapi itu adalah ketidakterpautan hati kita kepada bendawi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, idza ra'aitallaha yu'til abdah minad dunya ala ma'asi ma yuhibbu fa inna ma huwa istidraj. Nabi dawuh itu, jika Allah memberi dunia kepada seorang hamba, dadi lek dunya dikekno nang kita, harta, jabatan, semualah itu diberikan oleh Allah, sedangkan posisi kita itu adalah bermaksiat, maka sudah bisa dipastikan oleh Nabi itu adalah istidraj. Bukan rahmat, bukan kasih sayang, tapi itu istidraj. Dan kalau istidraj itu yang kemudian nanti perlahan akan membinasakan diri kita. Sehingga kemudian di dalam bahasa Nabi, nikmat itu bukan ukuran kemuliaan. Jadi harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, semua yang kita miliki itu bukan ukuran kemuliaan manusia. Ya di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kalau di sisi manusia sing sugih diregani toh, sing ora sugih gak sepiro diregani. Itu di mata manusia. Tapi kalau di sisi Allah gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Dia akan berguna, kekayaan dan kekayaan itu akan berguna selama kekayaan itu berjalan di dalam jalan Allah. Tapi kalau kemudian tidak berjalan di jalan Allah, cuma ditumpuk terus menerus, yaitu akan menjadi istidraj yang akan membinasakan dirinya. Bukan hanya dirinya, tapi juga akan lahir ke dalam keturunan-keturunannya. Karena harta yang didapat dengan cara yang seperti itu yang tidak diinginkan oleh Nabi itu. Maka Imam Al-Ghazali kemudian dawuh, kullu nikmatin la tuqarribuka minallah fa hiya baliyah. Kalau kita dikasih nikmat, sehat, masih seger, harta ada, uang ada, semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kalau itu tidak membuat kita lebih dekat kepada Allah, tidak membuat kita taat kepada Allah, maka Al-Ghazali dawuh itu bencana, baliyah, itu bencana bagi diri kita. Kalau bencana apa? Ya jelas mati toh. Kalau bencana, kalau itu bencana jelas kemudian akan memunculkan kerugian dalam diri kita. Bukan hanya kerugian di akhirat, di dunia pun juga kita akan mengalami kerugian. Makanya bukan persoalan harta yang membuat manusia itu mulia, tapi ketakwaan kita kepada Allah yang membuat kita menjadi mulia. Kalau otak kita, pikiran-pikiran kita hari ini masih melihat manusia itu berbeda gara-gara standar harta dan jabatannya, dibuanglah pikiran-pikiran seperti itu. Karena itu tidak akan ada gunanya bagi kita dan juga tidak akan gunanya bagi orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau dalam bahasa Abul Hasan Asadili, laisa sana anta trokat dunya walakisani anta trokah hubuha min qalbi.
Sekalipun Nabi berdoa Allahumma ij'alni miskinan, itu mbok yo jangan diartikan sebagai miskinan dohiron, tapi batinan, hati kita yang tidak terpaut kepada harta. Tapi harta harus dimiliki, karena itu adalah karena dengan harta kemudian kita juga bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bagian dari diri manusia, dan kita hidup di alam dunia ini juga membutuhkan yang namanya harta itu. Tapi jangan pautkan hati kita kepada harta. Ini yang kemudian diinginkan oleh Imam Abul Hasan Asyadzili. Kalau banyak orang hari ini kerja, diajak sholat lah aras-arasan, atau hari ini lagi senang masih muda, diajak untuk ibadah nanti kalau sudah tua. Banyak kan di masyarakat model begitu. Kalau sudah tua mau ibadah, iya kalau sampai tua. Kalau mati duluan. Nah ini yang kemudian tidak pernah dipikir. Padahal kelalaian kita kepada Allah dengan berbagai alasan itu adalah bagian dari bencana yang ada dalam diri kita. Alasan apa aja lah. Makanya dulu itu kiai-kiai dahulu jangan pernah meninggalkan sholat dengan berbagai alasan apapun. Mau punya alasan seperti apapun lah, jangan pernah meninggalkan sholat. Artinya apa? Jangan pernah melupakan Allah dengan berbagai alasan-alasan kita, kesibukan kita, pekerjaan-pekerjaan kita. Tidak boleh kemudian melupakan kepada Allah. Akibatnya apa kemudian? Akeh toh wong-wong sugih sing gantung diri. Orang-orang kaya secara harta tapi mati mendadak banyak, bunuh diri banyak, depresi banyak, wong edan akeh. Kaya harta tapi secara batin spiritualitas dia kemudian mengantarkan dia kepada kegelisahan, mengantarkan dia kepada depresi, mengantarkan dia kepada kekhawatiran. Nah, kecemasan-kecemasan yang itu yang kemudian muncul dari akibat dari kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mumpung akeh arek-arek nomi, hari ini yang kita pentingkan popularitas, sepenting viral kan, sepenting populer. Tidak peduli apakah populer itu baik atau tidak, gak peduli. Yang penting terkenal, yang penting populer. Apa yang kemudian diraih dari itu? Kalau popularitas yang kita kejar tapi secara batin tidak pernah kita asah, maka popularitas juga tidak akan pernah membuat kita nyaman dalam kehidupan kita. Tidak nyaman. Kalau bahasanya Subah itu, akeh wong sing kenal nang awak dhewe iki sakjane sajan apa semakin rumit. Semakin banyak kenal orang itu semakin rumit. Akhirnya kan akeh sing jaluk donga. Gara-gara akeh kenalin. Labian kayaknya sing kenal kan enak. Tinggal logo dikir dhewe kan enak. Itu akibat dari banyaknya kenal kita sama orang dan orang kemudian mengenal kita. Istidraj hari ini adalah bisa dilihat dari ibadah yang lalai. Tadi kita lalai ibadah, sholat isik mencela-menceli, dikira isik gak istiqomah, itu adalah bagian dari kelalaian ibadah. Sing kedua, istidraj itu akan melahirkan hati yang keras. Hati yang keras itu mau dikasih
wejangan-wejangan yang baik pun dia pasti akan menolak. Sakniki niku banyak orang-orang yang berhati keras karena istidraj nikmat yang diberikan oleh Allah itu adalah bagian dari istidraj, dan itu akan menjadikan hati keras. Kalau hati keras, apa yang terjadi? Itu adalah hijab kita antara diri kita dengan Allah. Tidak usah bangga ketika kita berdoa kepada Allah dikabulkan semua, nggak usah bangga. Makanya kadang saya takut kalau berdoa kepada Allah kemudian dikabulkan terus, itu jangan-jangan ini istidraj. Yang dikhawatirkan kalau kita kan enggak, pengen aja yang penting nikmat diberikan Allah, yang penting nikmat kita lakukan dan lain sebagainya, enggak mikir ini istidraj, ini ujian atau ini rahmat. Tapi dalam konteks level yang lebih tinggi kita harus berpikir itu. Jenengan 1 tahun pernah sakit? Pernah? Kalau kita 1 tahun saja tidak pernah sakit dalam 1 tahun, jangan-jangan ini adalah istidraj. Kok bisa dikatakan istidraj? Yo ngawak dhewe sik aduh teko pangeran dan kita juga lalai kepada Allah. Masih jauh. Nah ini sehingga kemudian yang muncul dalam diri kita itu rasa takut kepada Allah itu hilang. Rasa malu kepada Allah itu hilang. Kita lebih takut kepada manusia atau kepada Allah? Lebih takut kepada manusia kan? Maling itu takutnya kepada manusia. Coba dia takut kepada Allah, dia gak akan pernah mencuri. Koruptor itu takutnya kepada KPK, coba takutnya kepada Allah, dimanapun dia tidak akan pernah korupsi. Karena Allah tidak akan pernah bisa dihalangi oleh apapun. Kalau kita takut kepada Allah, lah istidraj itu akan melahirkan satu sikap bahwa kita tidak pernah takut kepada Allah. Dan istidraj juga akan melahirkan satu sikap bahwa kita tidak pernah malu kepada Allah. Lek wong duwe malu, kita pasti akan bersikap santun, taat dimanapun kita berada kepada Allah. Bukan gara-gara manusia. Bukan gara-gara manusia. Lah ini yang kemudian banyak hari ini. Lah jenengan lihat, sering ke mall, sering. Kalau ingin lihat orang-orang yang banyak tidak malu kepada Allah, ya lihat ke mall itu. Di mall itu kan pakaiannya nggak ada yang malu sama Allah. Banyak. Nah itu tidak pernah punya rasa malu kepada Allah. Padahal di dalam Islam itu malu itu sebagian dari iman. Kalau sudah hilang rasa malunya, hilang rasa takutnya, maka itu adalah bencana dalam kehidupan kita. Ada satu dulu sahabat Nabi itu namanya Sa'labah. Sa'labah itu orang miskin, Pak. Dulu orang miskin, ketika dia nggak punya, setiap hari itu dia di masjid doa kepada Allah, dzikir kepada Allah, jaluk sugih. Nah, ketika dijaluk sugih sama Allah itu dikasih. Ini dikasih. Ketika dikasih pekerjaan, lambat laun kemudian dia menjadi kaya. Ketika dia bekerja, dia kemudian lupa untuk pergi ke masjid. Ketika lupa pergi ke masjid,
maka kemudian lambat laun harta yang diberikan oleh Allah melupakan dirinya untuk melakukan sholat. Ketika dia dikasih harta yang sangat banyak, maka kemudian dia lupa terhadap zakatnya. Maka semua yang dilakukan ketika fakir, ketika miskin, itu tidak pernah dilakukan ketika jadi kaya raya. Apa yang kemudian terjadi? Mati bighairi imanin, mati tanpa membawa iman. Sahabat Nabi salah baik. Nah, ini yang kemudian harus kita syukuri, mau dalam kondisi apapun kita, itu adalah bagian dari rencana Allah yang diberikan kepada diri kita. Jangan-jangan dengan posisi yang seperti ini kita bisa menjadi manusia yang lebih baik, bukan sesuai dengan keinginan-keinginan kita yang besar. Saya tutup karena malam. Apa yang kemudian bisa diambil dalam hikmah yang nomor 65 ini? Harta, jabatan, nikmat dalam bentuk duniawi itu tidak akan pernah menjadikan diri kita selamat selama nikmat-nikmat duniawi tidak diperuntukkan untuk ketaatan kita kepada Allah, tidak membuktikan ketaatan kita kepada Allah. Maka jangan pernah menggantungkan hati kita kepada harta, jangan pernah menggantungkan hati kita kepada makhluk. Cukup gantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua, rezeki yang kita miliki itu adalah bagian dari kasih sayang Allah. Dengan dasar kita menjadi manusia yang lebih baik, dasar kita mengerjakan perintah-perintah Allah, sehingga kemudian kita dijauhkan dari istidraknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.